Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oprah Masaf Halevi dari Prodi S1 Ilmu Komputer, kelas B, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai UTP Artificial Intelligence. Nah, di UTP AI ini, kita diminta untuk mencari sebuah dataset yang nantinya akan kita lakukan pemodelan, lalu dicari tingkat akurasinya. Nah, sini untuk dataset yang saya gunakan itu adalah dataset Formula One atau F1. Mencari akurasi dataset F1 berdasarkan fase lap yang diraih setiap pembalap. Nah, terdapat 10 tim dan masing-masing tim itu punya 2 pembalap. Tetapi data ini juga itu terdapat data fase lap dari tim dan pembalap terdahulu. Nah, karena datanya terlalu banyak jadi nggak bisa ditampilkan di 10 di sini. Oke, lalu untuk library di sini menggunakan NumPy, Pandas, Scalar, lalu di sini ada TestFit, Logician untuk modeling data, lalu ada Random Forest untuk evaluasi, dan akurasi skor untuk melihat akurasinya itu berapa. Nah, untuk datasetnya itu kita menggunakan dataset F1 itu dari GitHub. Nah, di sini untuk linknya itu yang digunakan adalah link raw-nya. Jadi kalau misalkan kita buka GitHub, nah di sini ada view raw atau biasanya ada di titik 3 gitu. Ini kita view raw dulu. Nah, baru nanti datanya muncul seperti ini. Nah, ini. Dan setelahnya kita copy untuk linknya, baru bisa dibaca di bagian sini. Nah, kalau misalkan kita copy dari GitHub-nya langsung, di https/github ini dia nggak akan bisa kebaca. Nah, untuk datanya sendiri itu ada 23.000 data. Dan di sini kita cek nilai null atau nilai none-nya. Itu terdapat pada kolom car, lab, sama time. Yang nantinya kolom car sama time ini akan kita drop aja, lalu untuk kolom labs itu bakal kita gunain, tetapi karena ada nilai none, jadi akan kita lakukan preprocessing untuk penghapusan nilai none. Nah, di sini untuk preprocessingnya kita akan drop kolom-kolom yang nggak akan digunakan, yaitu ada position, number, time, driver, car, grand prix, sama year. Karena kolom-kolom ini itu terdapat nilai atau isiannya itu adalah string. Nah, selanjutnya karena yang jadi acuan itu adalah fase lap, ya. Jadi data ini merupakan data supervised karena udah ada label dari fase lapnya ini. Karena kalau di F1 itu biasanya mobil-mobil yang memang cepat, mereka bisa mencatatkan atau mencetak waktu terbaik atau yang disebut dengan fase lap. Jadi data ini termasuk data supervised karena udah ada labelnya. Oke, di sini fase lapnya itu masih string, jadi kita ubah ke dalam integer dengan cara menggunakan apply lambda. Jadi kalau misalkan x-nya itu 1 dan x itu adalah sama dengan yes, dia bakal dibuat jadi 1. Tapi kalau misalkan dia bukan yes, ya dia bakal diubah jadi 0. Oke, lalu di sini karena kita masih menggunakan kolom labs, tadi kan labs masih terdapat nilai none, jadi kita lakukan preprocessing, yaitu menghapus nilai none dengan cara drop NA. Oke, lalu selanjutnya kita lakukan splitting data. Di sini untuk data fase lab-nya itu di splitting jadi X dan Y, lalu dibuat untuk X-train, X-test, lalu Y-train, dan juga Y-test. Dan di sini untuk test hash-nya itu menyesuaikan dengan jumlah data yang kita punya. Karena di dalam ketentuan untuk data yang lebih dari 800 itu menggunakan rasio 4:1, yang mana test hash-nya itu adalah 0,2. Tapi kalau misalkan datanya kurang dari 800, dia menggunakan rasio 3:2, ya, atau test hash-nya itu adalah 0,4. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan modeling menggunakan logistik. Di sini untuk max iteration-nya itu mengikuti jumlah line atau baris yang ada di sini, yaitu 23.174. Setelah itu kita latih atau kita fit, dan setelah di fit kita predik untuk mendapatkan akurasinya. Nah, di sini untuk akurasinya yang kita dapatkan itu adalah 96,23%. Ini untuk sebenarnya di belakang komanya ini ada angka-angka lainnya lebih panjang, tapi di sini saya persingkat jadi 2 angka di belakang koma aja, yaitu dengan cara menggunakan round. Nah, selanjutnya kita lakukan evaluasi
evaluasi data ini menggunakan random forest classifier. Untuk n estimatornya ini, kalau pendapat dari beberapa teman saya yang memang paham, itu rekomendasinya adalah dari 100 sampai 500. Jadi untuk n estimatornya ini menggunakan di kisaran 100 sampai 500. Nah, sini saya menggunakan 510. Lalu setelah itu di fit lagi atau dilatih lagi dan diprediksi datanya. Nah, setelah itu didapatkan hasil akurasi skornya, yaitu 99,78%. Di mana tentunya ini meningkat dari tingkat akurasi sebelumnya, yaitu 96,23% sebelum evaluasi. Nah, selanjutnya di sini kita juga diminta untuk membuat 5 data dummy. Data dummy baru ini melakukan pengujian prediksi kelas atau klasifikasi atau value regresi dari model. Jadi model yang dimaksud di sini adalah model yang udah kita gunain tadi. Karena di sini saya menggunakan logistic regression, jadi untuk pemodelan data dummy-nya juga menggunakan logistic regression. Nah, di sini sebenarnya saya untuk data dummy-nya itu setelah diisi, ya di sini ada 5 data dummy. Untuk drivernya itu menggunakan ada nama saya, Rivaldo, Zack, sama Mike. Lalu di sini ada fase slide-nya juga, itu ada yes, no, yes, yes, dan no. Nah, di sini sebenarnya setelah mengisi data dummy, saya gabungkan dengan data sebelumnya. Tetapi karena ternyata tidak perlu digabungkan, jadi saya langsung melakukan preprocessing dari data dummy-nya ini. Jadi datanya di sini sebenarnya cuma 5. Oke, lalu untuk preprocessing-nya sebenarnya sama dengan data sebelumnya. Di sini untuk kolom ini drop itu masih sama, ada number, position, time, car, driver, year, sama Grand Prix. Lalu untuk kolom yang digunakan atau kolom yang menjadi acuan yaitu adalah fase slab, karena memang data ini tadi adalah supervise, jadi udah ada labelnya dari fase slab itu tadi. Nah, untuk drop NA ini tadi sebenarnya nggak perlu digunain, tapi ini saya gunakan karena data ini tadi digabungkan dengan data sebelumnya. Jadi untuk antisipasi kalau misalkan ada nilai NaN itu muncul lagi. Nah, tapi karena di sini datanya cuma 5, jadi drop NA ini nggak terlalu diperluin. Oke, nah di sini untuk datanya itu ada lab, point, sama fase slab. Nah, setelah itu kita lakukan splitting di bagian fase slab, yaitu di X sama Y, lalu X train, X test, Y train, Y trace. Nah, di sini untuk test size-nya itu adalah 0,4 karena datanya sesuai ketentuan tadi. Kalau misalkan datanya itu lebih dari 800, maka rasionya adalah 4:1, yaitu 0,2. Kalau misalkan datanya kurang dari 800, maka rasionya adalah 3:2 atau 0,4. Nah, sini karena datanya cuma 5, jadi kita pakai 0,4. Setelah itu dilakukan pemodelan menggunakan logistic regression. Untuk max iternya ini harusnya cuma 5, tapi karena saya sebelumnya menggabungkan data jadi lupa diganti, dan setelah itu dilatih lalu diprediksi. Nah, untuk akurasi skornya itu adalah 100% karena datanya cuma 5. Jadi karena variasi datanya itu terlalu sedikit, maka tingkat akurasinya menjadi 100%. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan datanya itu sedikit, akurasinya pasti 100. Belum tentu juga, mungkin aja bisa akurasinya itu di bawah 100 walaupun datanya cuma sedikit. Oke, di sini mungkin saya akan run aja, run all, buat memastikan bahwasannya program ini berjalan dan tidak terdapat error. Oke, jalan semua. Ya, jalan semua. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan UTP AI untuk pemrosesan data ini. Apabila terdapat salah kata atau salah penjelasan, atau mungkin ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.